Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Maulida dari Jatuh Ulia. Nama saya Muhimmatul Haira. Nama saya Selaki Fiatus Solika. Nama saya Melisan Safitri. Pengertian jaringan komputer, perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan dan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari client karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer client. 2. NICE, New York Interface Card. NICE dapat disebut juga dengan Launch Card Expansion Board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 bit per detik, Flash Ethernet 100 bit per detik, Gigabit Ethernet 1000 bit per detik, dan Text 1000 bit per detik. 3. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk membuat saluran jaringan, diantaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan tweet. 4. Hub dan SWAT. SWAT merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari SWAT sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, SWAT sama dengan BRAD. SWAT memiliki dua tipe, yaitu unmanaged SWAT yang merupakan tipe termurah dan managed SWAT yang merupakan tipe termahal. 5. Router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. 6. BRAD. BRAD adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. BRAD juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. 7. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. 8. Repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. 9. Wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. 1. Topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihan topologi ring: biaya untuk instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, implementasinya mudah digunakan. Kekurangan topologi ring: jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terhitung rumit, pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rendah terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi 2. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus memakai kabel koaksial pada sepanjang node line dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihan topologi bus: kemudahan dalam penambahan client atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah, lebih sedikit karena kabel yang digunakan sedikit.
Kekurangan topologi bus. Sering terjadi tabrakan arus data. Proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. 3. Topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya pemakai hub atau switch untuk koneksi Starlink. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Kelebihan topologi star. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat bergantung pada terminal pusat. Adalah penjelasan tentang kedua jenis jaringan tersebut. 1. Jaringan komputer berkabel Liraglio. Jaringan ini menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lainnya. Kabel ini bisa berupa kabel Ethernet, kabel koaksial, atau kabel serat optik. Keuntungan dari jaringan berkabel adalah kecepatan dan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan tanpa kabel. Namun, pengguna kabel bisa menjadi kendala dalam hal fleksibilitas dan mobilitas. 2. Jaringan komputer tanpa kabel Wireless New York. Jaringan ini menggunakan gelombang radio atau infrared merah untuk menghubungkan perangkat komputer dan perangkat lainnya. Teknologi yang umum digunakan tanpa jaringan tanpa kabel adalah Wi-Fi dan Bluetooth. Keuntungan dari jaringan tanpa kabel adalah fleksibilitas dan mobilitas, karena perangkat dapat terhubung dengan jaringan dari jarak jauh tanpa perlu kabel fisik. Namun, jaringan tanpa kabel biasanya memiliki kecepatan dan stabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan berkabel, dan juga lebih rentan terhadap masalah keamanan. Sebut dan jelaskan jenis-jenis kabel jaringan yang dapat digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. 1. Kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari inti kawat tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lalu dikelilingi oleh lapisan konduktif, dan terakhir dikelilingi oleh lapisan pelindung atau mantel. Kabel koaksial memiliki keuntungan dalam hal jangkauan dan kecepatan transmisi data yang lebih baik dibandingkan dengan kabel Twisted Path. Namun, kabel ini lebih mahal dan lebih sulit untuk dipasang. 2. Kabel Twisted Path. Kabel ini terdiri dari pasangan kawat tembaga yang dipilin bersama-sama. Ada dua jenis kabel Twisted Path, yaitu UTP dan STP. Kabel UTP lebih umum digunakan karena lebih murah dan lebih mudah dipasang. Tetapi, kabel STP menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan elektromagnetik. 3. Kabel serat optik. Kabel ini menggunakan cahaya untuk mengirimkan data, bukan arus listrik seperti kabel koaksial dan Twisted Path. Kabel serat optik menawarkan kecepatan transmisi data yang sangat tinggi dan dapat mengirimkan data dalam jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan kualitas. Namun, kabel ini lebih mahal dan instalasinya memerlukan peralatan khusus. Langkah-langkah untuk membangun jaringan LAN. Beberapa cara instalasi jaringan LAN menghubungkan dengan laptop atau komputer. Menonaktifkan setting jaringan firewall, mengatur konfigurasi jaringan LAN di perangkat 1, mengatur konfigurasi jaringan LAN di perangkat 2, tes koneksi LAN. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda ikuti. 1. Menentukan kebutuhan jaringan. Hitung jumlah komputer yang harus terhubung dengan kabel internet untuk menentukan jumlah port internet yang diperlukan. Jika Anda hanya memiliki kurang dari 4 komputer yang harus terhubung dengan kabel internet, Anda hanya perlu membeli router. 2. Membeli perangkat jaringan. Beli perangkat yang harus dibutuhkan seperti router, switch, dan kabel. Pastikan Anda memiliki cukup port untuk semua perangkat yang ingin Anda sambung. 3. Pemasangan perangkat keras. Pasang perangkat keras di tempat yang telah ditentukan. Ini melibatkan pemasangan kabel router dan switch. 4. Konfigurasi perangkat. Setelah semua perangkat keras terpasang, Anda perlu mengkonfigurasi perangkat tersebut. Ini melibatkan pengaturan alamat IP, subnet mask, dan gateway default pada setiap perangkat.
5. Pengaturan koneksi internet. Setelah semua perangkat dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah mengatur koneksi internet. Ini melibatkan pengaturan ISP atau Internet Service Provider dan konfigurasi DNS atau Domain Name System. 6. Pengujian. Setelah semua pengaturan selesai, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa semua perangkat dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain dengan baik.